Roni mengemudikan mobilnya sendiri ketika Tika dan Manda sudah siap akan berangkat bersama Yana dan Lili. Xian akan mengemudi kali ini dan Ben akan duduk di kursi depan bersamanya. Aris dan Jojo ikut bersama Roni untuk berjaga-jaga agar Biantoro tidak menyerang Roni jika melihatnya keberadaannya. Sementara waktu, kamu tetap di sini saja, dulu bersama anak-anakmu. Keselamatan kamu juga penting, selama suamimu sedang bertugas bersama kami, ujar Yana kepada Talita. Talia pun langsung membalas dengan bahasa isyarat kepada Yana seraya tersenyum. Yana pun segera memeluknya agar wanita itu selalu merasa tenang. Insya Allah, aku akan pulang dengan selamat. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kami. Itu adalah hal yang paling kami butuhkan saat ini, balas Yana terhadap Talia. Setelah berpamitan kepada semua orang, kedua mobil yang ada di halaman menara keluarga Harmoko itu pun segera berangkat. Tujuan mereka saat itu adalah rumah almarhum kedua orang tua Biantoro yang alamatnya ada pada Yana. Roni menoleh ke arah Jojo yang duduk di kursi depan bersama ketika perjalanan itu berlangsung. Kenapa kamu tidak ikut di mobil depan? Istrimu ada di sana dan kamu justru terdampar di sini bersamaku dan satu orang jomblo berkawan ular putih. Ujar Roni sambil sekali melirik ke arah kaca spion untuk memastikan kalau ular putih milik Aris tetap diam di tempatnya. Jojo tertawa saat mendengar Roni memberi julukan untuk Aris. Aris jelas mendongkol saat itu. Namun pria itu tampaknya sedang malas untuk mengatakan apapun. Dia sudah punya tunangan loh Pak Roni, ujar Jojo. Selama ini dia masih belum menikahi wanita yang bertunangan dengannya. Maka dari itu tandanya dia masih jomblo, Dik. Kita bisa disebut untuk tidak single ketika sudah menikahi seseorang. Tapi kalau masih sebatas tunangan itu bisa dibilang sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan itu artinya ya sudah punya ikatan yang sah. Jadi saat ini Aris statusnya memang masih jomblo, jelas Roni. Iya, aku masih jomblo Pak Roni. Tapi itu hanya untuk sementara waktu kok. Aris berusaha menghibur dirinya sendiri. Tapi kamu tetap harus menunggu sampai Kak Xian menikah dengan Kak Tika dulu, Riz. Barulah kamu bisa menikahi dengan Lili. Tapi itu pun kalau kamu tidak kedahuluan oleh Kak Damar yang sudah siap menikahi Kak Nia, saut Jojo. Aris pun langsung meringis di tempatnya ketika diingatkan dengan kenyataan itu oleh Jojo. Roni tertawa pelan karena bisa menebak bahwa Aris kini sedang merasa gelisah. Padahal aku duluan loh yang setuju dijodohkan dengan Lili. Kok bisa-bisanya aku tetap harus menunggu giliran menikah daripada kakak-kakakku, keluhnya. Doamu kurang kuat mungkin, Dik. Perkuat lagi doamu. Siapa tahu dengan berdoa lebih daripada biasanya, mendadak kamu boleh menikahi duluan oleh ayah dan ibumu, saran Roni. Aku langsung merasa ingin mundur di awal kalau harus mencoba membuat hati ayah dan ibuku sedikit bergeser. Mereka berdua itu paling susah dibujuk, atau kalau lagi menentukan sesuatu, paling susah untuk diminta berubah pikiran, tolak Aris dengan wajah putus asa. Ya sudah, kalau begitu menunggulah giliranmu dengan sabar. Mungkin karena kamu adalah anak bungsu, anak kesayangan, makanya kamu ditempatkan paling terakhir agar acara pernikahanmu dengan Lili berlangsung jauh lebih meriah daripada acara pernikahan Kak Xian dan Kak Damar. Jojo berupaya menjabarkan Aris dengan alasan yang cukup realistis. Aku mendadak ingin jadi anak sulung sekarang, gemas Aris. Bagaimana caranya? Masa iya Bibi Ayuni harus melahirkan ulang? Balas Jojo mendadak ikut gemas
terhadap Aris. Kedua mobil itu kini telah tiba di daerah yang sesuai dengan alamat rumah almarhum kedua orang tua Biantoro. Kedua mobil itu berhenti di pinggir jalan, lalu beberapa orang turun sebagai perwakilan yang akan bertanya mengenai alamat yang ada. Ben dan Xian tampak sedang memperhatikan jawaban dari warga sekitar yang mereka tanyai. Cucu juga ikut turun bersama Aris, meninggalkan Roni dan ular putih milik Aris di dalam mobil tersebut. Roni menatap ke arah ular putih itu, namun ular putih itu tampak sama sekali tidak terganggu dengan keberadaan Roni. Beberapa saat kemudian, Aris dan Cucu kembali ke mobil milik Roni. Mobil milik Tika tampaknya belum akan maju, sehingga Roni juga belum menyalakan kembali mesin mobilnya. "Bagaimana? Apakah ada petunjuk dari warga sini?" tanya Roni. "Menurut warga yang tadi ditanya oleh kakak-kakak kami, alamat yang kita tuju memang benar milik almarhum orang tua laki-laki itu. Dan kebetulan sekali, rumah itu tampak kembali ditempati oleh Biantoro selama 9 hari terakhir," jawab Cucu. "Tapi katanya Biantoro sudah pergi dari rumah itu pagi ini. Beberapa warga lain katanya melihat mobilnya melintas dan tampak berburu-buru," tambah Aris. "Mungkinkah dia sudah mendapat kabar dari mantan istrinya mengenai pertunangan Letnan Tika dan Xian?" pikir Roni. Bisa jadi, kemungkinan besar hal itu bisa menjadi pemicu Biantoro pergi dengan terburu-buru tadi pagi. Aris setuju dengan apa yang Roni pikirkan. Kedua mobil itu kembali berjalan dan benar-benar menuju ke alamat rumah yang dituju. Rumah itu tampak sangat sederhana dan dipenuhi rumput-rumput yang tinggi. Mereka semua turun dari mobil itu lalu mendekat ke halaman rumah yang tengah mereka tatap. "Wah, tampaknya rumah itu sudah lama sekali tidak ditempati. Sudah ada beberapa bagian yang hancur," ujar Xian. "Selain akses menuju ke sini yang cukup jauh dari kota, keadaan rumah ini mungkin menjadi pertimbangan bagi Biantoro untuk tidak menepatinya. Dia mungkin merasa malu terhadap keluarga besar istrinya jika sampai mereka tahu kalau dirinya berasal dari keluarga biasanya," pikir Ben. "Mungkin seharusnya dia belajar untuk tidak selalu melihat ke atas. Setiap manusia sudah diberi takdir masing-masing oleh Allah. Dan takdir itu termasuk pula dengan rezeki yang akan diterima. Manusia hanya perlu berandai-andai bersyukur agar tidak silau ketika melihat apa yang dimiliki orang lain," ujar Yana datar dan sangat dalam. "Yan, ketemu," seru Tika sambil menunjuk ke arah tanah di dekatnya. Yana pun melangkah maju menuju ke tempat arah Tika. Manda dan Lili ikut mendekat setelah mendengar seruan Tika kepada Yana yang cukup lantang. Roni mendekat pada Ben dan Xian tanpa berani ikut mendekat pada keempat wanita yang saat ini terlihat tengah meraba-raba tanah. "Mereka sedang apa sekarang? Apakah di antara kalian ada yang tahu?" tanya Roni. "Kemungkinan mereka sedang mencari di mana keberadaan Biantoro saat ini, Pak Roni. Yana mungkin sedang menggunakan ajian gerayah, tilas atau ajian yang lain. Tampaknya ada sesuatu di sekitaran situ yang bisa menghubungkan penglihatan Yana dengan penglihatan Biantoro," jawab Ben. Yana memusatkan pikiran saat menggunakan ajian susur tapak untuk mengikuti arus jadi jejak-jejak Biantoro. Tika menemukan bekas ban mobil yang tertutupi oleh rerumputan pada halaman rumah tersebut. Jejak-jejak itu hampir tidak terlihat, tidak dicari dengan teliti. Biantoro tampaknya sengaja tidak memangkas rumput yang sudah tumbuh sangat tinggi, agar tidak ada yang bisa menebak kalau dia kembali tinggal di rumah itu. Tika, Manda, dan Lili menunggu Yana dengan sabar tanpa berani mengusik. Apa yang Yana melakukan itu tidak boleh gagal, atau Biantoro dan kaki tangannya
akan berhasil melakukan sesuatu yang buruk terkaitan dengan Manda ataupun Tika. Meskipun Yana sudah sangat yakin bahwa Manda tidak akan lagi disentuh oleh makhluk kiriman dari tangan Biantoro, namun tetap saja Yana merasa wajib untuk mewaspadai serangan-serangan yang tidak terduga. Aku sudah sering mendengar dari istrinya tentang Yana dan kelebihannya. Sejak pertama kali aku mengenal istriku, tidak pernah satu kali pun terlewati tanpa membahas tentang Yana. Setiap kali bertemu denganku sebelum kami menikah, dia selalu bertanya, apakah aku sudah menemukan seseorang yang bernama Yana Harmoko yang dicarinya. Awalnya aku pikir apa yang Yana lakukan untuk istriku di masa lalu hanyalah sesuatu yang kebetulan semata. Aku tidak benar-benar yakin bahwa ada seseorang yang memiliki kelebihan sampai memberikan pertolongan kepada orang lain, bahkan sampai menyelamatkan beberapa nyawa. Tapi saat mendengar kesaksian dari teman-teman istriku yang dulu juga ada di panti asuhan itu, aku mulai merasa penasaran dan berusaha keras ingin menemukan keberadaan Yana Harmoko. Dan aku tidak pernah menduga kalau aku akan bertemu dengannya melalui kerjasama yang terjadi antara aku dan kedua saudaranya, ungkap Roni yang saat itu masih bersandar pada bagian depan mobilnya bersama Ben. Ben pun tersenyum. Percayalah, 5 tahun yang lalu akan adalah sosok yang begitu membenci Yana, ujar Ben apa adanya. Roni menoleh dan mengenyitkan keningnya selama berapa saat usai mendengar apa yang Ben katakan. Dulu, tepatnya 5 tahun lalu, kami berdua dijodohkan oleh orang tua kami masing-masing. Saat itu aku menolak untuk dijodohkan dengannya, terutama karena aku tahu bahwa dia memiliki kelebihan yang cukup aneh. Aku membuat kekacauan saat itu dan berhasil menyudutkan Yana sehingga almarhum ayahku mencaci makinya secara terang-terangan di hadapan seluruh anggota keluarganya maupun seluruh anggota keluargaku. Aku mempengaruhi ayahku untuk membenci Yana ketika Yana menyampaikan firasat tentang ayahku yang akan dibunuh oleh seseorang melalui santet. Setelah menolak perjodohan itu, aku akhirnya menikah dengan wanita yang kupilih. Pernikahanku hanya berjalan 3 bulan karena sama sekali tidak ada kecocokan yang kudapatkan ketika menikah dengan wanita itu. Selang beberapa bulan kemudian, ayahku benar-benar meninggal akibat disantet oleh seorang. Kehidupan keluargaku kacau dan sama sekali tidak bisa diperbaiki meski kami berusaha keras. 5 tahun kemudian, akhirnya keluargaku harus kembali berurusan dengan keluarga Harmoko. Aris terkena penyakit kiriman dari seorang dan Jojo disiksa secara gaib oleh makhluk yang sama. Otomatis hal itu membuat Yana sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga kami karena Jojo dan Aris adalah sahabat baiknya sejak masih remaja. Lalu, apa yang terjadi setelah Yana turun tangan? Tanya Roni merasa penasaran. Ben lagi-lagi tersenyum. Satu persatu rahasia tentang mengapa keluarga kami bisa mendapatkan banyak masalah yang berkaitan dengan hal gaib terbuka setelah dia turun tangan. Orang yang membunuh ayahku melalui santet adalah almarhumah mantan ibu mertuaku. Sementara orang yang mengirim penyakit serta siksaan untuk Juju dan Aris adalah almarhumah mantan istriku. Mereka punya dendam di masa lalu terhadap almarhumah ayahku, sehingga sangat menginginkan kematian seluruh anggota keluarga kami. Kami semua ditumbalkan. Mereka menjalani ritual tumbal musuh untuk membuat kami benar-benar binasa. Bahkan akhirnya aku juga tahu bahwa almarhumah mantan istriku menggunakan pelet ketika mencoba menjerat diriku agar menikahinya dan membuatku menolak
perjodohan dengan Yana. Jadi, ketika akhirnya semua permasalahan di dalam keluargaku selesai, aku mulai merasa takut kehilangan Yana. Entah kenapa, hatiku terus terketuk untuk berada di sisinya. Seakan hatiku sendiri yang menunjukkan kemana tempat yang terbaik, yang benar-benar tidak akan membuatku merasa kecewa. Dan akhirnya, sekarang aku dan dia telah menjadi satu dalam ikatan yang dulu pernah aku tolak mati-matian. Terdengar aneh bukan? Tanya Ben. Roni langsung menggeleng dengan cepat ketika mendengar pertanyaan itu. Tidak aneh sama sekali, Ben. Demi Allah, tidak ada yang aneh dari akhir antara kamu dan Yana. Kamu terkena pelet pada saat menolaknya, jadi kamu tidak sepenuhnya salah, ujar Roni. Kalau kata Manda, meskipun aku terkena pelet sekalipun, seharusnya kau bisa memberikan perlawanan terhadap pengaruh pelet itu. Tapi karena aku memang tidak pernah menyukai Yana, maka dari itulah peletnya bekerja dengan maksimal terhadap diriku. Tidak, saat itu kamu bukan tidak menyukai Yana, kamu hanya belum menyukai dia dan belum sempat memberi kesempatan pada hatimu untuk mengenal lebih dekat. Andai saja kamu tidak sedang berada di bawah pengaruh pelet mungkin 5 tahun lalu, kamu benar-benar akan mempertimbangkan untuk mengenal Yana lebih dekat. Percayalah padaku, itu bukan kamu yang kamu inginkan hati kamu. Dulu kata almarhumah ibuku, kalau kamu ingin melihat dirimu dan keinginan hatimu yang sebenarnya, lihatlah apa yang saat ini sedang kamu jalani. Kalau kamu akan merasa bahagia dan merasa tidak ingin memikirkan hal lain selain yang kamu miliki, berarti itulah diri kamu dan juga isi hatimu sebenarnya. Tutur Roni. Yana tampak mendekat ke arah pagar rumah itu bersama Tika, Lili, dan Manda. Zian dan Jo dan Aris jelas paling antusias. Ingin tahu tentang apa yang sudah Yana dapatkan ketika menggunakan salah satu ajiannya. Ben dan Roni pun ikut mendekat agar bisa mendengarkan apapun yang Yana katakan saat itu. Bagaimana, Yan? Apakah kamu sudah bisa memberitahu di mana keberadaan Biantoro saat ini? Tanya Juju. Yana menganggukkan kepalanya. Biantoro tampaknya masih mencari-cari sesuatu yang harus dipenuhi saat ini. Sementara itu, aku mendapatkan keberadaan kaki tangannya yang terus berusaha ingin menyerang Manda. Jawab Yana. Katakan, di mana keberadaan kaki tangannya itu? Tanya Tika. Iya kak, bilang saja. Lalu sebaiknya kita segera ke sana untuk menghentikan apapun rencana gilanya terhadap Kak Tika dan Kak Manda. Kalau kaki tangannya lebih dulu kita hentikan, maka Biantoro jelas tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Saran Lili. Zian kembali meringis sambil menoleh ke arah Riris. Dia memang cerdas, Riz. Kalah kamu jika dibandingkan sama dia, ujar Zian sambil menunjukkan ke arah Lili. Lili segera mengikat tangan Zian yang terulur dan sapu tangan miliknya. Hal itu membuat Yana segera membantu Lili memperkuat ikatannya. Benar sekali Lili sayang, kalau kita mengikat kuat intinya kita lebih dulu, maka si biang masalah akan langsung kita terkam pada akhirnya, ujar Yana. Ayo, sebaiknya kita berangkat sekarang. Kita ke desa Gunung Sembung di Kecamatan Panggaden, ajaknya. Hei, urusannya sama pengikat tanganku ini apaan? Bisa dilepaskan tidak? Tanya Zian setengah memohon. Sudah, biarkan saja kedua tanganmu terikat begitu, biar gampang aku menarik-narik kamu kalau kita tiba di tujuan, ujar Tika sambil memerangkan apa yang baru saja dikatakan terhadap Zian. Tapi aku bukan kambing sayang, protes Zian dengan sangat lemah lembut.